Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaila Erika Ristiawati, bisa dipanggil Zaila. Saya Suci Maida Andini. Nama saya Ahmad Nur Badar Romisaban Al-Ghazali, panggilannya Badar, dan rekan saya namanya Ahmad Jinasin, dipanggil Ahis. Saya dari siswi MA Iyaul Ulum Cangaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk melakukan wawancara pada hari ini. Dan saya di sini bersama Kakak Jufri, Nur Alfia Irsanti. Saya Maulidia Hasanah, selaku alumni MA Iyaul Ulum Cangaan. Bagaimana pengalaman kakak dalam menjalani kehidupan di MA Iyaul Ulum Cangaan? Pengalaman saya sangat luar biasa dalam menjalani kehidupan di MA Iyaul Ulum Cangaan, mulai dari berinteraksi dengan teman-teman dan juga di situ saya sangat banyak belajar dari pengalaman tersebut melalui belajar bertatap muka dengan guru dan juga dalam menghidupi organisasi yang ada di MA Iyaul Ulum, yakni OSIS MA Iyaul Ulum Cangaan. Ini itu sangat luar biasa terkesan selama hidup saya. Baik, pengalaman ketika menjalani kehidupan duduk di bangku sekolah, yaitu aku bisa berinteraksi secara langsung dengan guru, teman, dan bisa mempermudah pemahaman pelajaran. Ya dulu itu ketika ada kegiatan-kegiatan di sekolah, baik itu muhadhoro atau kegiatan ekstrakurikuler, itu saya mengikuti jadwal kegiatan yang ada di sekolahan. apa saja sih kegiatan kakak selama menjadi siswa MA Iyaul Ulum Cangaan? Untuk kegiatan selama menjadi siswa pastinya banyak belajar kan itu. Tapi selain belajar, saya juga banyak berkegiatan di sekolah dan juga aktif dalam segala kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, baik ekstra maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Dan juga kegiatan saya di situ berinteraksi dengan teman-teman itu sangat luar biasa, karena mulai dari teman-teman tersebut ilmu yang didapat bisa bertambah melalui pengalaman-pengalaman dari teman-teman juga, selain dari kegiatan proses pembelajaran tersebut. Baik, Kegiatan saya ketika di MA Iyaul Ulum Cangaan selalu mengikuti organisasi seperti OSIS, IPENU, IPPNU, dan mengikuti ekskul yang disediakan oleh sekolahan. bagaimana cara kakak belajar ketika masih duduk di bangku sekolah dulu? Untuk cara belajar ini kan setiap orang berbeda, masing-masing orang kan mempunyai cara tersendiri untuk bisa belajar ketika waktu sekolah. Tapi untuk saya ketika waktu sekolah, yang paling utama adalah ketika masuk memperhatikan guru ketika menjelaskan materi. Kemudian selebihnya ya tinggal proses pembelajaran tersebut dilakukan dan dilaksanakan juga di rumah, belajar sendiri. Kemudian yang paling utama adalah praktik dari proses pembelajaran tersebut. Nah, mulai dari hal tersebut, pastinya setiap orang punya pengalaman masing-masing terhadap apa yang telah dipelajari sebelumnya di sekolah. Tetapkan tujuan, atur jadwal belajar, buat suasana belajar nyaman, membuat ringkasan, membuat akronik yang mudah diingat, pahami dulu baru menghafalkan. Apa pengalaman seru yang tak terlupakan selama menempuh pendidikan di MA Iyaul Ulum Cangaan? Pengalaman seru selain belajar, pengalaman seru yang lainnya adalah lingkungan pendidikan yang sangat nyaman, entah itu dari guru, kemudian teman-teman kelas, kakak tingkat, adik tingkat yang juga sangat seru juga.
ketika waktu di sekolahan, tak terlupakan adalah hal-hal yang menurut saya kecil tapi sampai saat ini masih berkesan bagi saya adalah bergurau dengan teman-teman. Pengalaman saya yang tidak bisa saya lupakan itu ketika marahi guru ketika waktu pelajaran tapi nggak masuk ke kelas, terus manjat gerbang. Bagaimana sih cara belajar yang efektif ketika belajar di MA Yaul Ulum Cangaan, dan cara agar tidak keteteran dalam belajar itu gimana sih? Hal tersebut tidak luput dari yang namanya pola pikir yang positif. Hal tersebut juga diimbangi dengan kegiatan-kegiatan kita ketika masih belajar itu harus dikontrol, terutama ketika masa pembelajaran. Pada guru masuk, waktu pembelajaran kita dimulai, ya kita perhatikan guru menerangkan tentang apa, pelajaran apa yang kita pahami di situ. Yang penting adalah kita harus paham tentang apa yang kita pelajari. Apabila tidak paham, bisa ditanyakan kepada guru ataupun teman-teman yang sekiranya sudah paham. Kemudian ketika di rumah juga diatur ritme belajarnya seperti apa. Umpama ketika istirahat, ya istirahat, waktunya belajar itu juga belajar. Dan juga tugas-tugas sekolah diusahakan tepat waktu, ketika sampai di rumah dikerjakan dulu baru bisa melaksanakan tugas-tugas yang lain, atau sebaliknya bisa melaksanakan tugas-tugas yang lain dulu di rumah, kemudian melaksanakan atau mau mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan di sekolah, seperti itu. Tapi masing-masing orang kan beda-beda untuk cara-cara tersebut. Semisal nih, kakak ingin mengulang waktu, hal-hal apa saja yang akan dilakukan dan tidak dilakukan saat menjadi siswa-siswi di MA Yaul Ulum? Yang sangat ingin terulang adalah menjadi siswa lagi, karena itu merupakan hal yang sangat-sangat berkesan dalam hidup saya, terutama di MA Yaul Ulum. Dan untuk hal yang tidak ingin saya lakukan di sana adalah nakal. Oke. Apa kesan dan pesan kakak selama di sekolah Yaul Ulum Cangaan? Kesan saya terhadap MA ataupun Taman Pendidikan Yaul Ulum Cangaan adalah luar biasa. Kemudian pesan saya untuk adik-adik yang masih belajar, jangan patah semangat, jangan bolos pelajaran, dan juga berikan kemampuan terbaik kamu di TP Yaul Ulum Cangaan. Terima kasih. Kesan saya sangat bangga bisa belajar di MA Yaul Ulum ini. Para guru tidak lelah tidak lelah menjawab pertanyaan siswa dan selalu mendukung pelajaran siswa yang dengan maksimal. Pesan saya, semoga para guru sehat selalu dan tetap semangat mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Pertahankan tata ruang dan kebersihan di sekolah ini. Oke, kesan saya, alhamdulillah saya bangga menjadi bagian dari alumni TPI Yaul Ulum. Oke, pesan saya yang pertama, semoga Madrasah Aliyah TPI Yaul Ulum Cangaan mampu mencetak para generasi bangsa yang berakhlak karimah, berprestasi, serta mampu berdaya saing di era globalisasi. Dan pesan saya yang terakhir yakni untuk siswa-siswi MA Yaul Ulum Cangaan agar bisa menghormati serta memuliakan guru, yang mana beliaulah yang telah mengajarkan serta mendidik kalian hal-hal baik. Terima kasih atas kesempatan wawancara pada hari ini.
Semoga interaksi yang kita dapatkan bisa menjadi penyemangat ataupun hal yang positif dari pendengar dan juga saya. Dan apabila ada kata yang kurang berkenan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.